Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Dengan kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama Anggit Hibatul Inayah, yang kedua Jihan Rahma Fadila, yang ketiga Muhammad Hendra Firmansyah, yang keempat Nanda Diva Dwi Cahyani, dan yang kelima Ramadhaniati Rosida Subianto. Adapun yang kita bahas dalam bab korupsi ini, yang pertama adalah pengertian ragam dan hukum korupsi, dan yang kedua motif-motif korupsi, yang ketiga bahaya korupsi bagi kehidupan bernegara, dan yang keempat upaya menumbuh kembangkan anti korupsi. Nanda Mik. Baik, yang pertama yaitu pengertian korupsi. Secara bahasa, kata korupsi diambil dari bahasa Belanda corruptia yang berarti curang atau jahat. Secara istilah, menurut KBBI, korupsi berarti seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lainnya. Tetapi jika dikaitkan dengan uang, korupsi berarti tindak pemanfaatan dana publik untuk kepentingan umum, tetapi dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi diartikan sebagai kegiatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain maupun suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Selanjutnya, terkait praktik-praktik korupsi meliputi manipulasi, penyuapan atau uang pelicin, yang ketiga pungutan liar atau pungli, selanjutnya markup atau penggelembungan dana, dan yang terakhir pencairan dana publik secara terselubung. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi meliputi gulul atau penggelapan, riswah atau suap, sarikoh atau pencurian, dan hinayah ataupun kecurangan. Gulul secara bahasa adalah tindakan mengambil sesuatu lalu disembunyikan dalam hartanya. Larangan gulul ini tertera di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 161. Yang kedua, riswah berasal dari kata rasya, yarsyu, ataupun riswah yang berarti menyuap atau menyogok. Larangan ini tertera di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Yang ketiga yaitu sarikoh, berasal dari bahasa Arab saroko yashriku yang berarti mencuri. Larangan ini tertera di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Dan yang terakhir yaitu hinayah didefinisikan sebagai perbuatan tidak jujur yang melanggar janji, sumpah, ataupun kesepakatan. Larangan ini tertera di dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, motif-motif korupsi. Motif internal. Sikap terlalu mencintai harta. Akar segala permasalahan korupsi adalah hubungan adanya berlebihan dalam mencintai dunia. Dunia yang seharusnya jadi wasilah atau perantara, menjadi gaya tujuan akhir. Sikap tamak dan serakah. Tamak dan serakah merupakan dua sikap yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehancuran. Sikap serakah yang mengakibatkan manusia kurang puas untuk menumpuk kekayaan. Sikap hidup konsumtif dan hedonis. Sikap konsumtif adalah sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi atau membelanjakan harta tanpa peduli pada nasib orang lain. Sementara hedonis adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Next.
Pemahaman agama yang dangkal. Ibadah yang dilaksanakan hanyalah sebatas ritual seremonial bersifat upacara sebelum teraktualisasi dalam kehidupan. Hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan mungkar seperti korupsi. Hanya saja kejujuran telah hilang dari perilaku korupsi itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelewatan. Motif eksternal. Yang pertama, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang kondusif untuk berbuat korupsi. Yang kedua, faktor budaya. Sebuah kebiasaan bagi orang Indonesia bahwa setiap seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah lembaga, maka yang bersangkutan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya. Yang ketiga, faktor kebiasaan dan kebersamaan. Korupsi telah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diusik dan dipermasalahkan. Akhirnya, terjadilah pembiasaan terhadap perbuatan yang salah. Yang keempat, faktor hukum yang lemah. Kenyataannya tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi pelaku korupsi. Akibatnya, korupsi menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Selanjutnya yaitu bahaya korupsi bagi kehidupan. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Next. Dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu merusak kedisiplinan. Sebagai contoh korupsi merusak sikap disiplin misalnya, orang tua menyogok sekolah agar anaknya bisa sekolah di tempat yang dia inginkan, sehingga anaknya menjadi sombong dan seenaknya dalam belajar dikarenakan semuanya bisa dibayar dengan uang. Yang kedua yaitu menghambat profesionalisme. Korupsi bisa menghambat nilai profesionalisme. Misalnya, seorang staf perusahaan tidak berprestasi, dengan sogokan bisa menempati posisi yang penting. Yang ketiga, biaya ekonomi yang tinggi. Korupsi dapat menyebabkan biaya tinggi, contohnya biaya perizinan usaha yang birokratis sehingga untuk mendapatkan izin, tiap meja harus mengeluarkan uang. Yang keempat, yaitu merusak tatanan hukum. Kasarnya, hukum bisa dibuat sesuai pesanan bandar yang mempunyai uang. Selanjutnya, yaitu kekacauan politik. Pembuatan aturan atau undang-undang kerap merugikan kepentingan masyarakat dikarenakan kekuatan para pengusaha yang mempunyai kepentingan terhadap aturan tersebut. Keenam, yaitu kebencian sosial. Para koruptor akan diingat selamanya oleh masyarakat bahwa dia adalah pencuri uang rakyat dan penjahat bangsa. Terakhir, yaitu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat berbahayanya korupsi sehingga Rasulullah memberi peringatan akan siksa Allah yang sangat pedih. Sabdanya, laknat Allah untuk orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Ibnu Majah. Next. Selanjutnya adalah upaya menumbuhkan budaya anti korupsi. Yang pertama, menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi. Amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu pendidikan adalah mengembangkan potensi diri peserta didik. Jadi fenomena yang permasalahan yang terjadi saat ini itu kan mahasiswa yang sering mencontek, terus plagiasi dan juga dia sering titip absen. Nah itu tuh budaya berperilaku kayak gitu tuh harus dibentuk sejak dini, yaitu melalui pembiasaan dan juga keteladanan. Nah, yang kedua adalah memegang teguh amanah. Amanah artinya jujur atau dapat dipercaya. Al-Maragib membagi amanah menjadi 3 macam, yaitu yang pertama amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua amanah Tuhan harus dipelihara. Jadi kita harus mentaati peraturannya dan menjauhi larangannya. Nah, yang kedua adalah amanah manusia kepada orang lain. Di antaranya tidak menipu dan juga berbuat curang. Yang ketiga, amanah manusia terhadap dirinya sendiri.
yaitu berbuat sesuatu yang terbaik untuk diri kita sendiri. Next. Kesimpulannya, seorang muslim itu dituntut untuk bersikap jujur dan amanah. Dalam Islam, korupsi merupakan perbuatan fasad, yakni merusak tatanan kehidupan, mengancam jiwa dan harta banyak orang. Pelakunya harus mendapatkan hukuman berupa takzir setimpal yang bentuknya ditetapkan oleh hakim. Harta yang didapat dari hasil korupsi adalah harta haram. Keharaman harta tersebut tidak berubah jadi halal meskipun harta tersebut digunakan untuk kebaikan atau kegiatan amal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.